Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 15 Agustus 2025, Pekan Biasa ke-19 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi. Engkau yang telah melindungi istirahat kami dan membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Bimbinglah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan rendah hati, dan ajarlah kami memimpin dengan kasih serta pengorbanan. Amin. Bacaan dari Kitab Yosua, bab 24, ayat 1 sampai 13. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Dahulu kala nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat. Mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku melipat gandakan keturunannya dan memberikan Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Esau kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa dan Harun dan memukul Mesir dengan tulah yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kalian keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kalian sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke laut Teberau. Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir dan mendatangkan air laut atas orang Mesir, sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri, kalian telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, kalian lama tinggal di padang gurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari hadapanmu. Ketika itu, Balak bin Zipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kalian. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak. Setelah kalian menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, maka para warga kota itu berperang melawan kalian
dan juga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka semua kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti aku telah menghalau kedua raja orang Amori. Sungguh, bukanlah pedangmu dan bukan pula panahmu yang menghalau mereka. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kalian peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kalian duduki tanpa membangunnya. Juga kuberikan kepadamu kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang kalian makan buahnya, meskipun bukan kalian yang menanamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja yang mulia, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, yang membebaskan kita dari para lawan kita. Kekal abadi kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 19, ayat 3 sampai 12. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya,
Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Leader sejati adalah pelayan yang rendah hati. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Dalam Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12, Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi tentang perceraian. Namun jawabannya melampaui hukum tertulis dan mengarah kepada rencana Allah sejak semula. Kesatuan yang kudus antara laki-laki dan perempuan. Di akhir, Yesus menambahkan pernyataan yang menarik. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan sorga. Ayat 12. Artinya, ada orang yang dengan sadar memilih hidup tertentu, termasuk hidup selibat, sebagai bentuk pelayanan total kepada Allah. Dari sini, kita belajar bahwa menjadi seorang pemimpin sejati, baik di rumah, komunitas, maupun pelayanan, bukan soal kekuasaan, tetapi tentang kesetiaan pada panggilan dan kehendak Allah, walau kadang menuntut pengorbanan pribadi. Seorang pemimpin yang rendah hati tidak mencari kehormatan bagi diri sendiri, tetapi menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya. Santo Tarsisius yang pestanya kita rayakan hari ini adalah teladan nyata dari kepemimpinan yang berakar pada kerendahan hati.
Walau masih muda, ia dipercayakan membawa sakramen Maha Kudus kepada umat yang sakit atau di penjara. Dalam perjalanan, ia diserang dan diminta menyerahkan hosti kudus. Tetapi ia rela menderita bahkan sampai wafat demi menjaga kehormatan dan kesucian sakramen itu. Ia tidak memimpin dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan dan pengorbanannya. Seorang pemimpin sejati juga adalah pelayan. Yesus sendiri berkata, "Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Kepemimpinan Kristen berarti melayani dengan tulus, memberi waktu, tenaga, dan hati untuk orang lain tanpa pamrih. Ini menuntut keberanian untuk berkata tidak pada ego dan ya pada rencana Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat kita wujudkan melalui mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, agar kita benar-benar memahami kebutuhan orang lain. Mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai Injil, bukan hanya demi kenyamanan pribadi. Mengorbankan waktu dan sumber daya untuk kebaikan bersama. Memberi teladan dalam kesetiaan, sehingga orang yang kita pimpin melihat Kristus dalam diri kita. Matius bab 19 ayat 12 mengingatkan kita bahwa kadang panggilan Tuhan mengajak kita melakukan hal-hal yang tampak sulit, bahkan aneh di mata dunia. Tetapi disitulah letak kebahagiaan sejati. Saat kita memilih jalan yang menyenangkan hati Tuhan, meski penuh tantangan. Semoga kita seperti Santo Tarsisius menjadi pemimpin yang rendah hati, setia, dan siap berkorban demi kerajaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami memimpin dengan hati yang melayani. Bentuklah kami menjadi pemimpin yang rendah hati, setia, dan berani berkorban demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.